Ya, kali ini kita akan membahas descriptive text. Cara memahami descriptive text dengan cepat, mudah, dan pasti benar. Simak dan cermati tayangan berikut dengan cerdas dan senang hati. Nah, tahap 1, definition. Descriptive text is a text which is what a person or thing is like. Maknanya, teks deskriptif itu memberikan deskripsi mengenai orang, benda, atau tempat secara khusus. Its purpose atau tujuannya atau goalnya atau social functionnya is to describe and to reveal a particular person, place, or thing. Terima kasih Anda telah menyaksikan tayangan ini dengan baik, bahagia. Jangan dilupakan ya, like, comment, and subscribe. Salam sehat selalu and get success. Ya, kali ini kita akan membahas descriptive text. Cara memahami descriptive text dengan cepat, mudah, dan pasti benar. Simak dan cermati tayangan berikut dengan cerdas dan senang hati. Jadi teks deskriptif adalah juga teks yang berguna untuk mendeskripsikan pengalaman panca indera, misalnya seperti apa bentuknya, suaranya, dan juga rasanya. Most descriptive text is about a visual experience. But in fact, the experience other than the sense of sight, we can also use it to make descriptive text. Jadi kebanyakan descriptive text adalah juga berkenaan dengan pengalaman panca indera penglihatan, tetapi juga dapat juga panca indera yang lain selain panca indera penglihatan mata. The characteristic or language features. Number 1, specific participants. Number 2, penggunaan adjektif, kata sifat, untuk memperjelas noun atau benda yang dideskripsikan. The characteristic of language features. Number 1, specific participant atau unsur kebahasaannya. Unsur kebahasaannya adalah nomor 1. Number 1, specific participant. Maknanya memiliki objek tertentu, tidak bersifat umum dan unik, hanya ada satu. Misalnya mau mendeskripsikan bahan dengan beach, my house, Borobudur Temple, uncle, etc. Benda, tempat, ataupun orang secara khusus. Selanjutnya, yang dideskripsikan hanya fokus pada satu objek tersebut saja, bukan objek-objek yang lain. Karakteristik atau language feature selanjutnya yaitu penggunaan adjektif atau kata sifat untuk memperjelas noun atau kata benda yang dideskripsikan. Misalnya, mendeskripsikan beach, maka beach itu beautiful, maka dinyatakan menjadi a beautiful beach. Yang dideskripsikan man, maka deskripsinya a handsome man. Yang dideskripsikan Jeporo, maka Jepara atau Jeporon itu nama tempat, maka deskripsinya menjadi the famous place. Ya, famous itu adjektif, beautiful juga adjektif, handsome juga adjektif. Beautiful menjelaskan beach, handsome menjelaskan man, famous menjelaskan tempat yang namanya Jeporo, Jepara. Selanjutnya, unsur kebahasaannya adalah penggunaan simple present tense atau kalimat dalam bentuk kata kerja yang pertama, di mana bahasa Indonesia tidak mengenal perubahan bentuk kata kerja ini, hanya dalam bahasa Inggris. Pola kalimat yang digunakan adalah simple present karena menceritakan fakta dari objek deskripsi. Jadi tekanannya penggunaan present simple untuk menyatakan fakta atau kebenaran secara umum tentang objek yang dideskripsikan. Selanjutnya, unsur kebahasaannya adalah tense yang digunakan. Present simple tense itu yang dimaksudkan yaitu penggunaan kata kerja bentuk pertama
yang ditambah plus S tambah dengan S ataupun ES ataupun tidak usah ditambah S ataupun ES. Unsur kebahasaan yang lain atau significant grammatical yang lain adalah adanya action verbs. Terdapat kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan, aktivitas yang bisa dilihat, diobservasi oleh mata, misalnya run, sleep, walk, cut, dan lain-lain. Biasanya juga menggunakan verb yang ada pada kelompok auxiliary verb atau attributive verb atau kata kerja bantu. Bahasa Inggris tidak mengenal kata kerja bantu, attributive verb atau kata kerja bantu ini, seperti to be, bentuk kata kerja bantu be menjadi MSA ya. Misalnya Jeporo is, the handsome man is, I am bla bla bla. Jadi diperlukan kata kerja bantu setelah benda yang dideskripsikan itu. I am is, he is, Jeporo is, uncle is, dan seterusnya. Di tense yang digunakan yaitu present simple tense, penggunaan kata kerja bantu, kata kerja utama bentuk 1 tambah S atau ES ataupun tidak usah ditambah S atau ES. Nah, ini contoh satu deskriptif teks deskriptif, judulnya Natural Bridge National Park is luscious tropical rainforest. Deskripsinya ini. It is located 110 km from south of Brisbane and is reached by following of Pacific Highway to Nerang and then by traveling through Numinbah Valley. This scenic roadway lies in the shadow of Lamington National Park. Nah, ini nama bagian ini struktur yang alinea 1 ini, paragraf 1 ini namanya identification. Selanjutnya, paragraf selanjutnya, the phenomenon of the rock form in the natural arch and the cave through which a waterfall cascades is a short 1 kilometer walk below a dense rainforest canopy from the main picnic area. Swimming is permitted in the rock pools. Nah, ini deskripsinya. Deskripsi detailnya lanjutnya adalah nighttime visitors to the cave will discover the unique feature of the glowworms. Picnic areas offer toilets, barbecue, shelter sets, water, and a fireplace. However, for night camping is not permitted. Nah, ini ada beberapa latihan ya. Silakan dikerjakan baik-baik. Ini juga latihan lagi yang bisa dikerjakan. Ini juga latihan, tolong diberikan jawabannya, pilih yang baik, yang benar. Nah, ini kunci jawaban dari soal-soal tadi. Untuk mempermudahnya, sangat mudah kan, menyenangkan untuk memahami teks deskriptif dengan cepat dan benar. Like, comment, and subscribe ya. Nuwun, thank you very much. Arigatou gozaimasu.